اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآية. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Puja puji bersa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya Allah berikan nikmat kepada kita, anugerah kepada kita bisa menyelesaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari. Alhamdulillah. Dan ini tandai dengan gema takbir, tahlil, tahmid yang kita kumandangkan semalaman dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha agung, hanya Allah yang layak disematkan sifat takabur, sikap besar. Maka mengecillah sikap sombong dalam diri kita. Tidak ada artinya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Dan segala puji hanyalah milik Allah. Pujian manusia kepada manusia adalah pujian semu. Pujian yang diharapkan dari manusia hanyalah pujian-pujian yang tidak ada manfaatnya, tapi memuji Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Hanya milik Allah lah segala puji. Memuji Allah Subhanahu wa taala, tanda bersyukur kepada Allah, mendapatkan hari kemenangan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dengan puasa 30 hari, litukmilul iddata, kita genapkan 30 hari berpuasa. Wa la'allakum tashkurun walitukabbirullaha, kemudian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allakum tashkurun, agar kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertasalam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'atnya, dan semoga disampaikan kepada kita selaku umatnya, dan kita semua diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang id rahimakumullah. Pada hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita. Hari yang kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya hanya akan didapatkan oleh orang yang sudah melaksanakan berpuasa. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatani, mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yang pertama, inda fitrihi, ketika memasuki hari raya Idul Fitri, ketika mereka kembali makan dan minum, kembali kepada fitrah keseharian, mereka terbiasa makan dan minum. Yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang berpuasa adalah kebahagiaan yang saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala
sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang menjadi saksi, kemudian menjadi pahala yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu ar-rayyan, di antaranya memasuki pintu surga yang dinamakan pintu ar-rayyan. Semoga kita termasuk yang mendapatkan dua kebahagiaan itu. Kebahagiaan pertama sudah kita rasakan, yang biasanya pagi hari kita tidak makan minum, hari ini kita bisa makan, bisa minum, bisa kopi dan sebagainya. Kebahagiaan yang kedua, semoga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal ibadah kita yang mengantarkan ke pintu ar-rayyan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan bekal puasa saja. Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan ibadah salat saja. Tapi berjumpa kepada Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, la yanfa'u malun wala banun, tidak akan ada manfaat harta benda yang kita kumpulkan, wala banun, dan tidak akan ada manfaat anak-anak yang kita banggakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi orang yang berjumpa dengan Allah dengan membawa hati yang bersih. Sudah selayaknya 30 hari ditempa dengan ibadah puasa membuat hati kita semakin bersih. Berjumpa dengan Allah dalam kondisi hati yang bersih, tentu saja dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berjumpa dengan Allah harus membawa bekal. Bagi yang tidak membawa bekal, maka dia akan celaka. Orang yang membawa bekal insya Allah surga. Yang tidak membawa bekal, dia na'udzubillah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan telah berakhir, kesempatan beramal untuk Ramadan tahun ini sudah berakhir. Maka hari-hari berikutnya sudah menjadi hari-hari seperti biasa lagi. Maka ibadah jangan sampai ditinggalkan. Karena Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan, Allah tidak hanya ada di malam-malam tarawih, Allah senantiasa ada di setiap waktu, di setiap saat. Maka ibadah jangan sampai kendor kembali. Alhamdulillah Allah mudahkan kita tarawih, Allah mudahkan kita tadarus, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat dan sebagainya. Bagi yang melaksanakan tentu saja. Maka di luar bulan Ramadan, semangat ibadah harus semakin ditingkatkan. Karena kata para ulama, min alamati qabulil amal al-amalu ba'dal amal. Di antara tanda-tanda amal ibadah diterima adalah dia akan lanjut beramal walaupun amalan itu telah selesai. Maksudnya adalah bulan puasa telah selesai, tanda diterima ibadah puasa, ibadah setelah puasa semakin semangat. Maka jika di bulan puasa rajin puasa, salat rajin, ibadah rajin, ngaji rajin, di luar bulan puasa tidak salat, di luar bulan puasa tidak ibadah, maka alamat atau tanda na'udzubillah, jangan-jangan kita semoga tidak, puasa kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita adalah berdoa kepada Allah semoga puasa kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima ibadah kita dan ibadah kalian semuanya. Siyamana wa siyamakum, ibadah puasa kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya bekal yang sesungguhnya adalah bekal ketakwaan. Kita budaya Indonesia adalah budaya mudik, pulang ke kampung halaman, kembali kepada orang tua masing-masing, berjumpa dengan sanak saudara dan handai salat masing-masing. Mudik kembali, tentu saja ada bekal yang dibawa walaupun sedikit.
Tentu saja ada oleh-oleh yang dibawa walaupun hanya sedikit. Begitupun kita di dunia ini sedang merantau, dan suatu saat kita akan mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudik yang selama-lamanya. Mudik yang tidak ada ujungnya. Kita akan pulang kepada Allah. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Itulah mudik yang sebenar-benar mudik. Maka jika ingin mudik ke kampung halaman saja, kita siapkan bekal, kita siapkan oleh-oleh, maka bagaimana kita mudik pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Pulang kepada kematian yang sudah pasti akan terjadi pada setiap manusia. Maka sudah selayaknya bekal harus jauh lebih disiapkan daripada sekedar mengumpulkan duniawi, daripada sekedar mengumpulkan oleh-oleh untuk pulang kampung. Tapi pulang kampung ke akhirat adalah pulang kampung yang harus disiapkan. Karena kalau tidak membawa bekal saat pulang kampung nanti, na'udzubillah, neraka akan menjadi tempat kembali kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Watazawwadu", berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling utama adalah bekal ketakwaan. Puasa Ramadan seharusnya menjadikan kita pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka sudah selayaknya ketakwaan itu menjadi bekal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu Ramadan yang kita lalui masih banyak kekurangan. Masih susah untuk ibadah. Masih banyak dosa dan maksiat. Puasa iya, tapi mengomongin kejelekan orang lain juga iya. Puasa iya, gibah juga iya. Puasa iya, nonton gosip juga iya. Tentu saja kekurangan masih banyak. Maka semoga Allah jumpakan kita dengan Ramadan berikutnya. Allahumma balighna Ramadan. Para ulama salafus saleh terdahulu doanya selama sepanjang tahun hanya doa Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima Ramadan bulan kemarin, tahun ini. 6 bulan sebelum Ramadan berikutnya adalah meminta Allahumma balighna Ramadan. Kita berharap dijumpakan kembali dengan Ramadan yang akan datang, sehingga bisa ibadah dengan lebih maksimal lagi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir, di momen hari yang fitri ini, mari kita sama-sama membersihkan hati, mensucikan jiwa, hilangkan semua hal-hal negatif dalam hati kita. Maafkan semua orang yang telah bersalah kepada kita, meskipun orang itu tidak minta maaf. Maafkan setiap orang yang pernah menyakiti hati kita, meskipun mereka tidak pernah minta maaf, apalagi mereka minta maaf. Maafkan semua orang yang pernah memfitnah kita, menggunjing kita, menggibah kita, menjelekan kita. Walaupun berat, tapi itulah kalau kita ingin diampuni Allah, ampuni orang lain. Wal ya'fu wal yasfahu, saling bermaafanlah, maafkan orang lain. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, bukankah engkau pun ingin Allah ampun? Maka seruan yang paling utama bukan minta maaf, karena minta maaf itu gampang. Minta maaf itu gampang, tinggal ngomong. Tiap tahun kita mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi memaafkan dengan sepenuh hati yang terdalam sampai bersih, itu susah. Kalau belum sampai ke tingkat itu, maka belum berhasil puasa kita. Karena di antara hasil ketakwaan adalah wal 'afina 'anil nas. Hati kita lembut untuk memaafkan semua kesalahan orang yang pernah bersalah kepada kita. Dengan itu, insya Allah kita mendapatkan derajat takwa. Karena tadi wal 'afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf dan memaafkan menjadi momen yang senantiasa lepas setiap bulan, setiap hari raya Lebaran Idul Fitri. Maka selayaknya setelah ini hati kita semakin bersih. Tidak ada iri dengki, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam kesumat, tidak ada amarah dalam hati kita. Yang ada hati yang sudah bersih. Karena Allah hanya akan menerima ibadah orang yang hatinya qalbun salim, hatinya bersih. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang muttaqun. Allah terima puasa kita, Allah terima ibadah kita, Allah mudahkan hati kita untuk bersih, memaafkan sesama, Allah mudahkan
kita menjadi orang yang mendapatkan ahlut taqwa, ketakwaan, dan menjadi ahlul jannah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.